hukumnya menyampaikan dengan keputusan ini tanggapannya seperti apa? Ya, jadi yang jelas ini kita banding, itu jelas. Karena sebenarnya kalau kita lihat perkara ini kan perkara sebenarnya sudah selesai 2 tahun yang lalu. Jadi polisi sudah melakukan segala macam proses penyelidikan, kemudian kasus sudah disidangkan, kemudian sudah divonis salah satu orang anak, dan kemudian masalahnya muncul ketika viral, kan begitu viral dan didukung pengacara kondang Pak Otman melalui tim yang ada di sini. Ini yang menyebabkan satu problem tersendiri. Biasanya kalau sudah begini aparat penegak hukum sudah nggak goyang, nggak objektif lagi kan begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa kita lihat dalam fakta-fakta persidangan yang memang hampir diabaikan oleh terutama jaksa kan, dalam memberikan tuntutan. Kemudian nampaknya juga diakomodir oleh hakim. Jadi ada fakta-fakta yang diabaikan. Misalnya begini, kedua anak ini tidak melihat ketika ada pemukulan, tidak melihat secara langsung. Kemudian dalam tuntutannya dianggap membiarkan. Gimana mau membiarkan atau menolong kalau memang itu tidak tahu ketika proses penganiayaan itu. Seperti itu, contohnya seperti itu. Yang kedua, anak-anak ini dianggap provokator. Padahal nggak ada dalam bukti-bukti itu memprovokasi. Bahkan pelaku yang pertama itu dihadirkan ya, kemarin via Zoom itu juga tidak mendengar provokasi yang didakwakan maupun dituntutkan oleh kedua anak ini. 3, kalau kita lihat hasil visumnya, ini jauh dari penganiayaan. Memang anak ini ada sakit dan itu muncul dalam fakta persidangan ketika anak itu dibawa ke rumah sakit, di kamarnya ada sekepok obat, ini nggak diangkat kan begitu. Obat-obat terkait dengan sesak napas ini menyebabkan memang sakit. Kalau kegiatan ini itu kan penganiayaan dengan banyak orang, artinya ada pemukulan yang ada di pondok, kemudian dan itu banyak gitu kan, anak-anak kan biasa kan, hukuman cepat, hukuman lama. Kalau hukuman lamanya suruh bersih-bersih sebulan, ini kumpul cepat. Banyak yang minta cepat yang begitu dipukul tuh bukan dipukuli loh ya, dipukul sekali kan begitu. Kemudian ada anak satu yang kemudian meninggal. Nah ini perlu menjadi tanda tanya kita. Yang lain dipukul-pukul itu nggak apa-apa, ini dipukul sekali kok meninggal. Nah ini terkait dengan visum itu nanti banyak catatan. Ada rencana banding mungkin Pak? Rencana banding dengan putusan ini? Pasti banding. Jadi pasti kita banding karena kita lihat hakim juga kurang cermat. Kita ingin angkat lagi itu. Ini sebenarnya dulu saksi ya? Sebenarnya ini saksi, makanya ini loh yang kadang menjadi sistem peradilan kita kurang objektif itu ketika viral. Ya, kita bisa contoh kasus Cirebon lah, viral, Bang Hotma bilang ini pasti tersangkanya, tapi ketika di peradilan yang lebih tinggi bebas, ternyata nggak ada bukti-bukti. Kadang-kadang aparat penegak hukum kita ini kalah dengan viral. Ini sama juga melecehkan kepolisian yang dulu sudah menyelidiki tapi hanya satu tersangka ya. Nah, ini melecehkan sekali, tapi sekali lagi kalah dengan viral. Kita ini kalah dengan viral. Nama lengkap Mas? Awud saja. AWUD.